Halo, selamat datang di channel ini, Coin Signal Info. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari kripto ya. Dan kita lihat dulu untuk Fear and Greed Index-nya berada masih dalam extreme fear dan masih belum ada hal yang positif. Padahal kalau kita lihat dari harga Bitcoin memang sempat terjadi kenaikan ya. Namun dalam 2 hari ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Apalagi hari ini adalah hari Black Friday ya, tanggal 25 November. Begitu banyak ya sebuah kalimat tentang Black Friday begitu ya, seolah itu menakutkan begitu, dan kita dengar juga namanya seolah-olah Black Friday gitu. Kalau di Indonesia mungkin malam Jumat Kliwon kali ya. Namun sebenarnya itu maknanya bukan seburuk itu ya, tapi itu lebih ke arah tentang shopping ataupun Thanksgiving begitu. Jadi banyak toko-toko itu melakukan promo besar-besaran begitu, dan bisa dibilang clearance sale gitulah gitu, atau cuci gudang begitu. Mungkin karena akhir tahun banyak pedagang ataupun pengusaha ataupun toko-toko begitu ya, untuk mencuci gudang mereka gitu, untuk membuat pembukuan yang lebih bagus lagi menjelang di Desember begitu. Sehingga mereka banyak sekali melakukan diskon besar-besaran untuk penjualan barang begitu, baik itu handphone ataupun membership apapun gitu. Produk-produk sampai ke diskon 50% bahkan sampai 60%. Dan tentu saja membuat banyak orang ya saatnya untuk belanja juga begitu, sehingga beberapa orang melakukan pengalihan dananya untuk membelanjakan ke benda-benda yang mereka inginkan dan mereka butuhkan ya, misalnya mungkin spring bed atau sofa ataupun TV begitu ya, ataupun meja, kursi, banyak hal pokoknya. Nah, dan biasanya juga mereka menggelontorkan dananya secara pribadi setiap keluarga, khususnya di negara barat sana ya. Ya, mereka untuk memenuhi kebutuhan di Natal nanti, Christmas nanti begitu. Jadi mereka memiliki barang-barang baru dari hasil Black Friday ini, yang bisa dibilang diskon besar-besaran. Jadi yang membuat dampak kepada market ya karena ya banyak orang mengalihkan dananya untuk belanja begitu ataupun shopping. Dan Black Friday ini memang selalu terjadi di bulan November di tanggal 20-an ya, dan dipilih di hari Jumat. Dan itu diskonnya bukan main-main begitu. Nggak tahu kalau di Indonesia ya, apakah ada Black Friday diskon begitu ya. Nah, contohnya seperti TradingView ini aja nih. Dia ada Black Friday sale begitu ya, jadi ada diskon begitu. Nah, kalau kita lihat juga dia diskon 60% begitu ya. Jadi banyak seperti ini di negara barat sana begitu, untuk melakukan clearing sale ataupun cuci gudang untuk pembukaan mereka di akhir tahun juga atau tutup buku begitu. Sehingga juga berpengaruh kepada saham misalnya ya, terjadi window dressing juga. Nah, ketika mereka mencuci gudang ya mungkin dananya mungkin untuk buyback sahamnya begitu ya. Dan beberapa juga untuk para retail ya akan menjual sahamnya juga begitu pada November ini untuk membeli ataupun belanja shopping begitulah kira-kira. Dan kita lihat market juga sudah menunjukkan tanda-tanda itu ya. Dan kita lihat tadi dominansnya memang terjadi kenaikan sedikit 40,3% ya. Namun ini bisa dibilang masih stabil ya untuk dominansnya, karena masih di bawah resistennya dan belum menembus resistennya. Dan kita lihat secara keseluruhan juga ya, semua market sudah mulai merah. Namun ada yang menarik di sini yaitu XRP. XRP terjadi kenaikan 8% yang cukup mengejutkan banyak orang begitu. Nah, namun yang menjadi pertanyaan kenapa tiba-tiba naik? Dan di video kemarin ya, saya sudah bilang juga tentang XRP, dia agak kuat. Saya nggak tahu kenapa, tapi menurut technical dia kuat. Karena di garis yang saya buat ini, yaitu trendline support, dia tidak mampu menembus gitu. Dan sudah ada tanda-tanda hijau. Nah, dan benar saja ya terjadi kenaikan begitu ya. Namun saya cari-cari lagi beritanya tadi, ternyata ada berita juga dari Quant. Quant juga melakukan partnership with UST. UST ini adalah stablecoin yang diterbitkan oleh Ripple. Dan bisa dibilang USD ini juga lagi menggepakkan sayap ya. Tapi apakah pengaruh USD dan Quant ini berpartnership membuat XRP terjadi lonjakan? Kita belum tahu juga gitu. Namun XRP ini memang suka unik ya. Jadi ketika Bitcoin merah ataupun altcoin merah, dia suka terbang sendiri begitu. Dan ketika yang lain hijau, dia juga suka merah sendiri begitu. Jadi dia kadang-kadang suka melawan arus begitu. Memang itulah misterinya XRP. Dan kita tahu di Black Friday ini semua pada turun, ternyata XRP yang melonjak sendiri begitu ya. Memang ada juga koin-koin lainnya. Namun kita di sini berbicara yang ranking-ranking besar aja begitu. Dan yang lain merah-merah semua nih. Kalau kita lihat dari waktu 24 jam ya, memang XRP lah nomor 1 begitu, yang tertinggi ya 7,91%. Memang ada susulan dari Huobi token ya, namun dia di ranking 48 dan kita berbicara di ranking 10 dan ranking 20 besar begitu. Memang satu hal yang menarik ya untuk XRP ini, tak henti-henti untuk dibahas memang. Dan memang bagi kita juga banyak yang pemegang XRP, mungkin ini suatu hal yang positif buat hati kita begitu.
Namun kalau kita lihat Quant yang tadi partnership dengan USD, tampaknya biasa-biasa saja ya. Harganya juga sama halnya seperti Bitcoin begitu. Yang sempat naik kemudian turun, ya Quant juga seperti itu. Sempat naik dan kemudian turun. Dan ini adalah time frame 1 hari. Nah itulah untuk kondisi XRP dan ada pengaruhnya dengan USD dan Quant begitu ya. Dan kalau kita lihat di berita juga ya, Crypto News Live Update November 25, XRP price soars by 9%, Bitcoin decline on Black Friday. Jadi itulah di tengah-tengah Black Friday ini si XRP terbang begitu. Kemudian kita beralih sedikit ke Solana ya. Solana juga sebenarnya sempat terjadi kebangkitan ya. Mungkin pengaruh dari kenaikan Bitcoin yang sempat signifikan ya. Nah, kemudian Solana juga mengikutinya begitu. Namun saya dengar ada berita juga ya bahwa Solana ini sudah membuka untuk deposit USDT dan USDC begitu. Dan itu mungkin menjadi sentimen positif untuk Solana ya. Karena ya belum tentu semua koin itu yang apalagi yang sedang bermasalah dan terkait dengan FTX. Walaupun Bitcoin itu naik, biasanya mereka tidak naik begitu. Sementara Solana ini naik, padahal mereka adalah rekan dekat dengan FTX, namun bisa melakukan perlawanan harga sehingga terjadi lonjakan begitu. Namun untuk Solana ini ya perlu kita perhatikan untuk resistennya, yaitu di $20 adalah resisten mingguan yang terkuat begitu. Namun resisten yang terendah yaitu di $10 ataupun di $13 begitu ya. Tapi yang pasti di sini adalah $10 ya. Nah itu yang perlu diperhatikan harga-harga itu. Ya semoga saja ya Solana dapat menyelesaikan masalahnya dengan FTX dan dapat berdiri sendiri begitu tanpa harus terkait dengan Alameda Research. Kemudian ada berita juga ya dari BNB, yaitu tentang tweetannya si Willy Woo raise concern on BNB backed Binance Safu Fund. Jadi ada sebuah kecurigaan dari Willy Woo ini. Nah kalau kita lihat tweetannya ya, the Binance 1 billion Safu insurance fund today. Jadi si Binance ini kan sudah menunjukkan reserve-nya ya. Namun yang dilihat dari si Willy Woo ini adalah the Binance $1 billion, yaitu terdiri dari BNB, BUSD, dan BTC. Jadi bukan uang dolar begitu maksudnya. Sementara untuk BUSD-nya cuma 300 juta US dollar. Nah itu membuat dia menjadi khawatir begitu ya. Dia memang memuji ya bahwa Binance memiliki dana sebesar itu begitu. Namun tidak masuk akal menempatkan BNB yang berkorelasi dengan kejadian di sana. Maksudnya begini nih, seperti FTX ya. FTX yang memiliki dana asuransi yang diisi dengan FTT begitu. Jadi bukan dolar begitu. Ya, ketika misal Binance ini punya masalah nantinya misalnya gitu ya. Walaupun ada backup dana sebesar 367 juta berupa BNB, biasanya BNB ini juga anjlok begitu. Sama halnya dengan FTT begitu ya. Ketika ada masalah dengan FTX ya FTT-nya anjlok juga yang sebagai backup dananya. Jadi percuma begitu. Jadi yang diharapkan Willy Woo ini adalah ya, sebaiknya si Binance ini ya uang fiatnya dibesarin lagi lah begitu. Namun ada tanggapan juga tampaknya dari Binance ya. Kemudian Binance ada baru-baru ini berita ya 4 jam yang lalu. Sementara tweetan Willy Woo ini diterbitkan kemarin ya 24 November. Kemudian hari ini ada berita dari Binance. Binance Chief double the target for crypto recovery fund $2 billion US. Jadi ditingkatkan lagi begitu. Sehingga ini sebagai bantahan mungkin ya daripada pandangan-pandangan orang begitu. Nih saya naikin nih kekuatan dana backup saya, begitulah kira-kira. Jadi Binance ini tetap aktif ya untuk mempertahankan dan menangkal semua serangan-serangan FAT dari luar begitu. Bahkan dari Bloomberg sekalipun ataupun media-media besar begitu. Kemudian Binance juga tetap optimis ya dengan kondisi kripto saat ini. Dan dia meluncurkan Web3 Industry Recovery Initiative. Ada 7 pihak yang ikut berpartisipasi begitu. Dan sejauh ini ada 7 pihak ya yang ikut dalam program Binance ini. Dan komitmen awal yang sudah terkumpul yaitu 50 juta US dollar. Dan 7 diantaranya itu adalah Jam Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brand, DSR, Kronos, dan Broker Group. Nah itu yang sudah tergabung ya. Dan total komitmen awal sekitar 50 juta US dollar. Ini masih total komitmen awal ya. Diharapkan lebih banyak lagi partisipan yang akan datang bergabung. Ini untuk masalah proyek Web3 ya, bukan lagi masalah recovery fund tadi begitu. Itulah tanggapan CZ Binance ya terhadap FAT yang sedang terjadi terhadapnya. Dan dia juga masih optimis ya. CZ notes down the current price of crypto, says it's not the end. Jadi ini bukan akhir begitu. Mungkin maksud dia ini adalah awal begitu. Ya bagaimana dengan kita? Apakah ini sebuah awal untuk DCA mungkin ataupun mengambil posisi ataupun entry? Itu kembali kepada kita masing-masing ya. Nah inilah cuitannya yang masuk ke dalam media tadi ya. It's not the end of crypto begitu. Far from it is the beginning of the new chapter. Jadi ini adalah babak baru begitu.
Ya memang si CZ Binance kita ketahui memang selalu optimis dari dulu ya, jadi kita juga harus tetap berhati-hati. Ya tetap manajemen risk juga, walaupun banyak inspiratif yang berkata hal yang positif, ya kita harus tetap manajemen risk juga dan tetap Dior begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini, dan Anda harus tetap waspada ya. Dan kita lihat juga market masih extreme fear, walaupun kita ketahui tampak ada hijau sempat untuk Bitcoin. Namun ingat satu hal, ini adalah Black Friday yang harus kita waspadai. Tetap Dior ya, dan disclaimer on untuk semua analisa yang saya berikan ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.